HGII hari ini naik cakep ya, cukup tinggi seperti ini. Ini naiknya signifikan ya, breakout dari 2250. Dan di sini untuk HGII dia breakout ya, artinya dia breakout di 2250. Ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan. Jangka pendek dia Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Hari ini kita merequest saham-saham apapun yang memang teman-teman inginkan di sini. Contohnya ini ada SRTG, kemudian ada beberapa saham lainnya yang memang masih menarik juga. Nah, ini salah satunya contohnya ICBP yang memang hari ini menguat juga ya. Nah, kemudian ada beberapa saham Big Bang yang memang saya akan bahas. Nah, sebelum membahas untuk saham-sahamnya, saya akan membahas terlebih dahulu IHSG. Nah, hari ini IHSG ini ditutup ini naik ya. Naiknya ini hari ini flat, pergerakannya kadang naik ya. Ini di sesi pertama juga naik, kemudian turun lagi dan naik lagi. Alhasil ditarik kembali ya. Untuk penutupan ini hari ini naik sebesar 0,37% dan tutupan closingannya di 7195. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini dekat dengan area support. Nah, area supportnya ada di mana? Yaitu ada di 7150. Nah, ini diambil dari garis merah yang ada di area sini. Jadi kalau hari ini memang dia naik ya, ini di IHSG ini dinaikkan oleh beberapa saham big caps. Di antaranya itu ada BBCA yang memang hari ini asing masih melakukan net buy ya. Itu ada yang pertama itu ada saham BCA yang memang hari ini aktif ya. Kemudian ada Bank Mandiri yang memang masih terus diakumulasi oleh asing, BRI juga sama ya. Kemudian ada SMGR dan lain sebagainya ya. Nanti saya akan bahas terutama dari Big Bang terlebih dahulu ya, bagaimana strateginya ke depannya, apakah memang teman-teman boleh hold atau memang mau masuk atau buy atau seperti apa ya, kita akan bahas di sini ya. Nah, untuk sentimennya hari ini kita di minggu ini masih menunggu pengumuman dari rapat ya. Rapat nanti ini akan memutuskan kenaikan suku bunga nih ya, hari Kamis mendatang di tanggal 20 berapa tuh hari Kamis ya. Intinya hari Kamis ini teman-teman siap ya untuk melihat berapa BPS ya. BI akan menaikkan suku bunga dan juga The Fed juga akan mengumumkan kenaikan suku bunga pada Kamis ini juga ya. Diekspektasikan ya akan bertindak agresif lagi. Nah, market ini berekspektasi ada kenaikan 75 bips ya. Ini ketiga kalinya berturut-turut. Nah, yang penting apa teman-teman? Kita jangan terlalu agresif ya. Intinya adalah manfaatkan buy yang memang saham-saham yang memang masih di bawah. Mau trading ya, kita sesuaikan, mau invest juga sesuaikan. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya. Untuk IHSG ini masih berada di area sini ya. Kemungkinan dia akan zigzag dan sideways terlebih dahulu sebelum adanya pengumuman dari kenaikan suku bunga. Nah, kita akan bahas yang pertama itu dari saham BBCA. Hari ini BBCA ini terus mengalami kenaikan lagi. Sempat kemarin ya, perdagangan minggu kemarin di hari Jumat ini terkoreksi cukup dalam. Hari ini malah dinaikkan kembali. Nah, oleh asing terutama ya, hari ini memang dia diakumulasi ya, terutama dari asing juga mengakumulasi. Nah, gimana nih untuk strategi dari saham BBCA? Saya sebelumnya akan beralih dulu ke saham chart untuk monthly-nya ya, atau di sini bulanannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bulan lalu ini di bulan Agustus ini sudah naik 11,6%. Hari ini ya, tepatnya ini masih di bulan September, ini belum habis ya, ini masih tanggal 19. Ini naik 5,5%. Artinya apa? Dari bulan sebelumnya ya 11,6% sampai di 5,5% ini kenaikannya ini kurang lebih ya 17% ya, ditambah ini di bulan sebelumnya
di bulan Juli ini 1,4%. Artinya di sini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, teman-teman hati-hati ya, karena apa? BBCA terutama ini adalah yang mendrive IHSG, yaitu yang menjadi supir IHSG terutama ya, ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, seandainya nanti BBCA ada koreksi ya, IHSG pun akan koreksi ya, dan beberapa saham big bank lainnya juga pasti akan mengalami koreksian. Tetapi saat ini yang dilakukan oleh teman-teman adalah yang belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu. Karena apa? Sembari menunggu pengumuman The Fed meeting juga ya, nanti menaikkan suku bunga berapa. Kalau misalkan menaikkan suku bunga 75 bips ya, ini masih cukup toleran ya, pasar ini masih menyambut baik. Tetapi kalau lebih dari 100 ya, misalnya lebih dari 75 bip, katakanlah 100 bip, itu akan menjadi kepanikan ya. Jadi ada kepanikan di pasar juga ya. Intinya apa, teman-teman, kalau sudah punya, saran saya ini hold untuk investasi jangka panjang. Tapi bagi teman-teman yang belum punya, gimana? Saya mau trading aja deh ya, misalkan hari ini buy gitu ya, di area hari ini itu low-nya kan di 8450, katakanlah low-nya hari ini buy. Kalau teman-teman memang baru beli hari ini, silakan ya, strateginya misalkan mau trading ya monggo saja, misalkan memanfaatkan kenaikan ya jangka pendek saja, trading cuan bungkus ya boleh saja, boleh di jual saja. Tetapi kalau memang teman-teman view-nya investasi, saran saya jangan masuk, tunggu dulu ya, wait and see terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang memang punya modal bawah di area bawah sini misalkan, ya ini saran saya masih hold. Tetapi nanti yang belum punya, yang memang masih pengen masuk ya, kepengen masuk ya, tunggu saja, saran saya di area 8.275-an sampai di 8.000-an ya. Bahkan kalau memang dia dikasih sampai di 7.825 ya, ini teman-teman boleh masuk ya, boleh masuk di area sini. Nanti ketika ada koreksian yang cukup besar juga ya, karena apa, saham BBCA ini kan sudah naik tinggi seperti ini. Jadi kalau memang teman-teman view-nya investasi ya nggak tepat ya untuk saat ini masuk ke saham BBCA. Begitupun saham big bank lainnya. Nah, ini support pendek di 8450, ini potensi bisa ke 8875. Nah, ini dalam jangka pendek. Kalau teman-teman memang trading ya silakan saja, cuan bungkus saja. Tapi kalau memang teman-teman view-nya investasi saat ini belum punya, hold WNS dulu ya, jangan masuk. Dan yang sudah punya view-nya investasi ataupun swing ya, ini hold saja karena memang punya modal di area bawah misalkan ya. Nah, ini untuk BBCA. Berikutnya ada saham BBRI. Nah, BBRI kita lihat hari ini dia naik 1,6% ya. Ini BBRI berbeda dari saham BBCA. Kalau BBCA sudah di area atas ya, misalkan di area atas 49-an gitu ya, untuk BBCA itu sudah tinggi. Namun BBRI di sini belum ya. Ini masih di area tengah-tengah. Artinya ini masih punya upside yang cukup tinggi. Jangka pendek dia bisa berpotensi kalau jangka pendek ke 4.700, dia breakout ke 4.950, bahkan di area 5.000. Psikologis 5.000 ini untuk saham BBRI ini memungkinkan saja. Nah, support pendek ada di mana? Kalau teman-teman memang mau masuk, support pendek itu di 4460 sampai 4500 ya, kurang lebihnya di area sini. Jadi selama dia bertahan masih di area sini, kalau teman-teman mau masuk ya, view-nya untuk jangka menengah ya boleh saja ya di area sini ya, silakan masuk. Nah, untuk dari BRI juga di sini teman-teman lihat di sini ya, ini masih cukup bagus ya. Karena apa? Dia garis MA-nya ini masih menjorok ke atas, artinya dia masih strong untuk melanjutkan kenaikan, ini masih bisa saja ya. Dan untuk yang belum punya ya di area sini tunggu aja area supportnya. Yang sudah punya ya boleh di hold terlebih dahulu ya. Nah, untuk BBRI ini view-nya cakep ya, masih banyak upside-nya untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi seandainya nanti pun ada koreksian, misalkan nih nanti ke area 4460, bahkan misalkan ke 4300 maupun 4240 di area sini ya, di garis trendline di area sini ya, ini kesempatan untuk beli lagi sih sebenarnya ya untuk saham BBRI, karena memang ini masih fundamental yang cukup bagus. Berikutnya ada saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini kita lihat ya, hari ini dia naik juga 1,4% ditutup.
ini dia candlenya merah ya, candlenya merah. Kenapa? Karena meskipun hari ini naik 1,4%, tetapi dibukanya itu opennya di 9250 ya, sementara close-nya itu di 9225 ya, artinya ini di sini pun merah ya. Nah, tapi tidak masalah, intinya adalah hari ini Bank Mandiri ini masih diakumulasi oleh asing ya, sama saja dengan bank-bank sebelumnya, yaitu ada big bank lainnya ya. Nah, ini gimana nih strateginya bagi teman-teman yang memang sudah punya? Ini boleh di hold enggak? Kalau memang punya modal bawah di area sini ya boleh di hold ya, selama dia memang masih pergerakannya masih strong uptrend seperti ini ya, ini boleh di hold. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya, saran saya wait and see, jangan terlalu agresif untuk masuk. Tunggu saja area koreksiannya untuk investasi, apalagi ya tunggu di area 8.500 ya, 8.450 di area sini. Bahkan ini ya kalau dia koreksian ke area bawah sini, teman-teman bisa tuh nanti pantau untuk untuk beli secara bertahap nanti di area bawah ya, kalau memang belum punya saat ini untuk view investasi. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah punya, misalkan punya modal di area 7.000, 7.500, ini boleh di hold terlebih dahulu. Nah, potensi dia ada ke naikkan ke 9.500, tetapi dalam jangka pendek ya ini masih akan bergerak secara sideways. Meskipun naik pun ini pergerakannya akan mix sembari menunggu kenaikan dari kebijakan The Fed ya, terutama akan menaikkan suku bunga juga ya. Nah, ini kita wait and see terlebih dahulu ya, sembari menunggu pengumuman nanti. Nah, berikutnya ada saham BBNI. BBNI juga hari ini naik ya 0,3%, ini berbeda. Nah, kalau BBNI kasusnya ini sama kayak BBRI. BBRI di tengah-tengah juga ya, ini juga untuk BBNI di tengah-tengah, atau ini masih punya upside-nya, peluangnya masih cukup ada ya. Untuk BBNI ini jangka pendek akan berpotensi menyentuh ke area 9.250 kalau dia memang melanjutkan kenaikan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada ekor di bawah, artinya ini ada perlawanan untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, ini dalam jangka pendek bisa nih ke area 9250, apalagi kalau dia breakout dari 9350 sampai 9375 di area sini, bisa ke area 9.900 di area sini. Nah, supportnya dalam jangka pendek teman-teman catat ya, kalau dia pun turun ke area 8.775 ini normal saja. Nah, kalau yang belum punya ya ini boleh nih untuk BBRI atau boleh ke BBRI ya, tapi jangan terlalu agresif belinya, jangan terlalu banyak ya, terlebih dahulu ya, sesuaikan dengan money manajemennya. Nah, untuk BBNI kalaupun dia turun ke area 8.550 di area sini ya, ini masih cukup wajar, apalagi kalau teman-teman memang mau hold untuk jangka panjang ya, salah satunya BBNI ini boleh menarik juga ya. Nah, ini untuk BBNI. Berikutnya ada saham Arto ya. Saya lihat di sini Arto banyak juga yang memang hari ini membahas Arto atau memang menanyakan Arto ya. Saya bahas di sini. Arto ini masih strong downtrend ya. Terlihat dari garis trendline di sini. Dia masih turun terus dan berpotensi ini ke 6.600. Tetapi hari ini candlenya hijau dan hari ini ada pantulan. Dalam hal ini dia meskipun mantul seperti ini ya, sebenarnya masih belum terlalu cakep ya. Belum terlalu cakep gimana? Karena memang dia masih strong downtrend ya. Support pendeknya di 6.600 di area sini. Kalau dia memang benar-benar esok hari ada kenaikan, kita manfaatkan untuk trading jangka pendek saja. Nah, di grup ini ya, di grup Telegram ini kita sudah bahas ya, untuk jajan sore ini boleh, tetapi kita tetap manage untuk harganya. Kalau memang esok hari ada kenaikan ya, di jam-jam pertama atau di 30 menit pertama kita bisa sell ya, manfaatkan untuk volatilitas awal saja terlebih dahulu untuk trading jangka pendek. Nah, Arto ini berpotensi bisa ke 7.700 ya, di area sini, di area garis trend atas 7.790 di area sini. Dia bisa memanfaatkan potensi untuk jangka pendek terlebih dahulu. Nah, untuk saham Arto kita lihat di sini RSI-nya memang masih di area 33 ya, artinya ini dekat dengan area level bawahnya ya. Kalau memang ini dia masih kuat untuk melanjutkan kenaikan, sebenarnya ya
ini bisa saja, tetapi memang masih belum terlalu belum terlalu menarik sebenarnya, karena memang candlenya baru hanya satu ya, technical rebound saja. Nah, nanti takutnya seperti ini nih, di sini hijau ya, dia nggak kuat malah dia turun. Nah, kenapa Arto juga hari ini candlenya seperti ini ya? Ini kita masih wait and see sembari menunggu kenaikan suku bunga. Nah, kalau suku bunga nanti naik ya, tentunya akan ada imbasnya terhadap saham-saham teknologi ya. Nanti akan beban bunganya ya, terutama utang-utangnya terhadap bank ya, ini akan dirugikan juga, nanti akan ada kenaikan suku bunga. Nah, intinya seperti itu sih. Jadi menyikapi untuk saham teknologi nanti ya kita lihat saja secara real time, kita bahas di grup Telegram tentunya ya. Nah, ini untuk saham Arto ya, silakan saran saya wait and see. Kalaupun ada kenaikan jangka pendek ya, ini manfaatkan untuk trading buy saja ya, untuk jangka pendek saja lah. Kalau udah cuan ya bungkus, silakan. Nah, seperti itu ya. Berikutnya kita akan lihat untuk saham AGII. AGII hari ini naik cakep ya, cukup tinggi seperti ini. Ini naiknya signifikan ya, breakout dari 2250. Dan di sini untuk AGII dia breakout ya, artinya dia breakout di 2250. Ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan. Jangka pendek dia berpotensi ke 2550 sampai ke 2680. Kalau dia memang berhasil bertahan ya ke area sini, ini masih cakep nih melanjutkan kenaikan. Nah, kita lihat di sini ya, dari pengukuran aligator ya, kalau teman-teman ini pakai bot saham tentunya ini bisa request nih ya. Contohnya untuk saham AGII ini bisa kita request di bot saham, di ini ya, menunya ini menu 9 tentunya ya. Ini bisa lihat AGII kalau dia breakout dari garis ini ya, ini dia breakout di 2250 ya, potensi melanjutkan kenaikan ya. Jadi ini mudah untuk membacanya, grafiknya seperti ini ya. Nah, untuk lengkapnya silakan nanti kita diskusi di grup Telegram. Bagi teman-teman yang memang mau memakai untuk buat saham ya, nanti bisa gabung di grup Telegram. Nah, untuk AGI gimana potensinya ya, seperti yang tadi sudah bilang ya, jangka pendek dia ke 2550. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 2250. Kalau dia tidak bertahan di area 2250 ya, ini wajib untuk lindungi modal. Nah, ini hari ini naik cukup tinggi karena apa? Karena ada, kalau nggak salah labanya naik ya, saya belum update lagi, tetapi tadi saya sempat membaca sekilas, ini masih secara fundamental masih ada kenaikan ya untuk AGII. Nah, berikutnya saya akan bahas untuk saham lainnya ya, itu ada saham Medco. Tetapi sebelum ke Medco saya akan ke ASII dulu ya. Ada Astra International, kita lihat di sini untuk saham Astra ya, hari ini naik 3,3%. Gimana nih kelanjutannya untuk saham Astra? Hari ini dia mengalami kenaikan, dan teman-teman yang memang sudah cuan ini selamat ya, karena memang dia sudah naik tinggi juga. Nah, ASI ini potensinya kemana? Dalam jangka pendek dia akan menguji area level resisten di area 7.300 sampai di 7.400. Kalau dia breakout dari area sini, ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan ya, tentunya karena memang dia masih dalam trendline channelnya seperti ini ya. Ini masih cakep rapi tentunya karena memang trennya ini rapi, dan ini berpotensi bisa melanjutkan kenaikan ke 7.400. Bagi teman-teman yang sudah punya modal dari bawah, ini boleh di hold. Yang belum punya gimana? Yang belum punya tunggu saja, saran saya ya. Kalau memang view untuk investasi ya, ini tunggu murahnya saja di area 6.625 ya, di area sekitar situ. Jadi jangan terlalu cepat-cepat untuk mengambil ya. Saat ini memang ya masih di area sini. Intinya apa? Ini adalah masih strong uptrend ya. Kalau memang teman-teman mau ya, tunggu saja di area 6625 di area bawah di sini ya. Dan untuk ASII juga di sini, ini secara aligator ini masih cukup menarik ya. Karena apa? Dia masih berada di garis hijau, artinya di sini masih menjadi support yang cukup kuat juga di 6.930-an di area sini. Ini masih menjadi area support kuat. Nah, kalau teman-teman sudah punya ya silakan di hold. Bagi teman-teman yang belum punya, ini saran saya ya wait and see, tunggu aja koreksiannya. Karena apa? Kalau teman-teman view-nya invest ya, ini terlalu mahal juga di area sini ya. Nah, ini untuk saham ASI. Berikutnya
kita akan bahas saham SMGR. Nah, SMGR kita lihat hari ini naik juga 1,8%, dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan, karena memang sudah dibahas ya di hari kemarin, dan di grup Telegram juga sudah dibahas tentunya untuk saham SMGR. Ini cukup bagus juga, menarik. Ini potensi penguatannya ke area 7125 sampai ke 7375 kalau dia breakout dari garis tren atas di area sini ya. Ini dicatat teman-teman ya. Yang sudah punya ini boleh hold, yang belum punya ini boleh ini tradingkan saja ya. Tentunya untuk SMGR ini kan belum ada katalis yang cukup signifikan juga ya tentunya, tetapi masih katalis yang lama juga ya. Untuk saat ini ya saham-saham yang memang masih di area bawah tentunya ya, karena kan Big Bang udah naik tinggi, yang Adaro kemudian dari sektor call itu sudah naik tinggi juga, ada koreksian. Nah, ini dari sektor semen ya, ini mengalami kenaikan juga ya. Ini bisa manfaatkan saja untuk trading jangka pendek terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk SMGR. Dan untuk update selanjutnya nanti di grup Telegram ini bisa juga ya. Supportnya ada di mana? Support ada di 6.725, jangka pendek ke 7.375, dan dia tembus dulu ya di 7125 syaratnya. Nah, ini untuk SMGR. Berikutnya ada saham Medco. Ya, kita lihat Medco di sini ada penarikan ya. Ini ekornya panjang ya. Ini cukup menarik sebenarnya teman-teman kalau dilihat ya. Ini kita watchlist esok hari ya. Medco ini dia naik 0,5%, ditutup di area 970. Nah, ini pergerakannya ini cakep ya, karena apa? Secara teknikal kalau dia ada perlawanan seperti ini apalagi masih naik 0,5% ya. Memang 0,5%, tetapi ini cukup menarik nih pergerakan ya. Ini boleh dipantau esok hari ya. Kalau dia penguatannya masih lanjut ya, berpotensi ke area 1040 di area sini. Ini sebagai area potensial untuk saham Medco. Nah, kalau teman-teman misalkan punya model bawah, ini boleh di hold terlebih dahulu sebenarnya, tetapi jangka pendek ya ini akan bergeraknya sebenarnya sideways. Nah, sideways-nya nanti gimana ya? Sideways-nya nanti pergerakannya tuh akan begini ya. Dia misalkan dia naik, dia akan turun, naik, turun, dan ini pembentukannya ya pembentukan nanti ada pola apa, sideways. Dan di sini kita bisa tentukan lagi nanti strateginya seperti apa ya. Support ada di 905 ya. Ini silakan ya dicatat, support di 905 sampai di 875 ya. Ini jagain di area sini. Kalau memang dia turun dari 905, ini ada di 875 sesuai dengan garis fraktal juga nih di 875 di area sini sebagai support kuat juga untuk saham Medco. Berikutnya ada saham Akra. Akra hari ini kita lihat ya. Untuk Akra hari ini naik 4,5%. Bagi teman-teman yang sudah punya ini selamat ya, yang sudah cuan. Dan ini terlihat Akra ini masih cukup menarik pergerakannya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini garis EMA-nya masih rapi, tentunya ini masih strong untuk melanjutkan penguatan. Dari RSI-nya juga ini masih cukup kuat ya di area 69, apalagi kalau nanti dia di 70-an ya. Ini masih cukup menarik nantinya. Nah, untuk Akra ini potensial sebenarnya nanti kalau memang teman-teman punya ya, ini potensinya akan membentuk seperti ini. Kemungkinan ya dia akan membentuk seperti ini kalau dia breakout ya. Ini cakep ya. Ini nanti pembentukan penan, atau di sini kita lihat di sini namanya ada flagnya ya, ada bendera seperti ini. Kalau dia kuat nanti potensi bisa melanjutkan kenaikan tentunya, tetapi teman-teman ya kita pantau secara real time tentunya ya. Untuk potensi dari saham Akra sendiri ya, memang kita lihat di sini dari garis Bollinger Band ya, ini masih cukup kuat nih, artinya ini volatilitasnya masih cukup tinggi juga ya. Nah, untuk Akra ini secara historis ini cakep ya. Nah, karena memang dia hanya untuk tradingan sesaat saja ya. Kalau teman-teman memang mau ya, ini bisa pantau ya. Jangka pendek ini berpotensi bisa melanjutkan kenaikan ke 1600 ya. Ini jangka pendek, tetapi bukan dalam satu hari ya. Ini pasti ada namanya fluktuasi harga ya, ada namanya fluktuasi harga, bukan langsung dicapai dalam 1-2 hari. Nah, ini potensinya ke 16 ya, 1600-an di area sini ya untuk saham Akra. Silakan dicatat. Dari MACD-nya juga di sini masih bagus ya, masih masuk, dan volumenya juga transaksinya cukup oke.
Volatilitas dari Bollinger Band-nya juga masih cukup oke juga ya. Nah, silakan sesuaikan strateginya. Akra hanya untuk trading jangka pendek saja.